Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Nazira dari jurusan Teknik Industri angkatan 2024 dengan NIM 33332400027 dari kelompok 18 shift 2 pada tutorial statistika 1. Di sini saya akan menyelesaikan persoalan dengan menggunakan software RStudio dan Minitab. Persoalan itu sendiri yaitu yang pertama, waktu bertahan hidup tanaman dalam kondisi eksperimen tertentu memiliki parameter bentuk lambda sama dengan 2,5 dan skala beta sama dengan 10. Tentukan probabilitas bahwa tanaman tersebut bertahan hidup lebih dari 14 minggu dengan syarat bahwa tanaman tersebut sudah hidup selama 6 minggu tanpa gagal. Yang kedua, jumlah pengunjung ke sebuah museum dalam waktu 2 jam memiliki parameter lambda sama dengan 12 pengunjung per 2 jam. Berapa probabilitas bahwa jumlah pengunjung selama periode tersebut adalah antara 10 dan 15 orang inklusif? Selain itu, berapakah peluang tidak ada lebih dari 5 orang yang datang dalam 1 jam? Dan yang ketiga yaitu proporsi pelanggan yang mengajukan komplain terhadap layanan sebuah perusahaan mengikuti distribusi beta dengan parameter lambda sama dengan 3 dan beta sama dengan 7. Hitunglah probabilitas bahwa proporsi komplain berada di antara 20% dan 50%, serta tentukan kuantil ke-75 dari distribusi proporsi tersebut. Nah, dari persoalan tersebut berkaitan dengan probabilitas kontinu, yang dimana distribusi probabilitas kontinu itu digunakan untuk memodelkan variabel acak yang bisa mengambil nilai dalam rentang kontinu. Untuk soal pertama, itu termasuk ke dalam distribusi gamma. Distribusi gamma itu biasanya digunakan untuk memodelkan waktu sampai suatu kejadian, misalnya umur tanaman atau waktu hingga sebuah mesin rusak. Dan untuk nomor 2 itu termasuk ke dalam distribusi eksponensial yang digunakan untuk memodelkan waktu antar kejadian, misalnya jarak waktu antar pengunjung museum. Dan untuk soal yang ketiga, ini termasuk ke dalam distribusi beta yang digunakan untuk memodelkan variabel proporsi dalam interval, misalnya proporsi tanaman yang sehat atau proporsi keberhasilan. Baik, di sini saya akan menyelesaikan persoalan tersebut dengan menggunakan software RStudio terlebih dahulu. Langkah pertama, ke menu File, lalu pilih yang New Project. Setelah itu, pilih yang Existing Directory. Di sini, saya akan menyimpan filenya di folder Tuming Statistika modul 3. Lalu, klik Create Project. Setelah itu, kita ke New File, pilih RScript. Di sini, saya akan memasukkan codingan yang telah saya buat. Untuk soal pertama, dengan menggunakan distribusi gamma, itu diketahui alfanya 2,5 yang merupakan parameter bentuk atau shape dari distribusi gamma. Kemudian betanya yaitu 10 yang merupakan parameter skala atau scale dari distribusi gamma. Dan di sini ada sintaks P gamma, yaitu X-nya adalah 14 dan 6, shape dan scale itu
untuk menghitung cumulative distribution function, yaitu probabilitas tanaman hidup lebih dari 14 minggu dengan menggunakan sintaks P more 14 dan P more 6. Kemudian di sini dengan PT lebih dari 14 dibagi PT lebih dari 6. Lalu untuk sintaks probabilitas, P more 14 dibagi P more 6, yaitu menghitung probabilitas bersyarat, yaitu PT lebih dari 14, T lebih dari 6. Kemudian untuk sintaks prob atau probabilitas ini, yaitu untuk menampilkan hasil probabilitas bersyarat. Jadi, inti dari nomor satu ini dengan menggunakan distribusi gamma, itu kita menghitung kemungkinan tanaman hidup lebih lama dengan syarat sudah hidup 6 minggu. Untuk hasilnya, kitaran. Untuk hasil nomor satu didapatkan yaitu 0,7734196. Kemudian untuk soal nomor 2 dengan lambda yaitu 12 dibagi 2 yang dimana rata-rata pengunjung per jam. Kemudian rate lambda ini untuk menyesuaikan parameter lambda untuk distribusi eksponensial dan diketahui waktunya yaitu 0,25. Itu adalah waktu antar pengunjung yang ingin dihitung probabilitasnya, yaitu 0,25 jam sama dengan 15 menit. Kemudian untuk sintaks PXP, waktu rate ini untuk menghitung cumulative distribution function, yaitu probabilitas bahwa waktu antar kejadian kurang dari atau sama dengan 0,25 jam. Lalu di sini ada sintaks prob atau probabilitas, itu untuk menampilkan probabilitas waktu antar pengunjung kurang dari sama dengan 15 menit. Nah, inti dari soal nomor 2 dengan menggunakan distribusi eksponensial itu menghitung peluang jarak waktu antar kejadian. Untuk hasilnya, kitaran. Untuk hasil nomor 2 yaitu 0,7768698. Selanjutnya, untuk soal nomor 3 itu dengan menggunakan distribusi beta dengan alfanya itu 3 dan betanya itu 7. Nah, di sini alfa 3 dan beta 7 itu merupakan parameter bentuk distribusi beta. Kemudian di sini sintaks prob atau probabilitas P1 dikurang P2 itu untuk menghitung probabilitas proporsi komplain antara 20% dan 50% atau 0,2 dan 0,5. Kemudian untuk sintaks Ki beta dengan 0,75 shape 1 dan shape 2 itu untuk menghitung kuantil ke 75, yaitu nilai proporsi di mana 75% data berada di bawahnya. Di sini sintaks Q75 untuk menampilkan hasil kuantil ke 75. Jadi inti dari nomor 3 dengan menggunakan distribusi beta itu untuk variabel proporsi dan bisa untuk menghitung probabilitas interval serta kuantil. Untuk hasilnya, kitaran didapatkan
Untuk hasil soal nomor 3 yaitu 0,3905412. Sekian penyelesaian dari persoalan tadi dengan menggunakan software Art Studio. Selanjutnya, saya akan menyelesaikan persoalan tadi dengan menggunakan software Minitab. Langkah pertama, kita ke menu Calc, lalu pilih yang Probability Distribution. Untuk soal nomor 1, itu menggunakan distribusi gamma. Jadi di sini kita pilih yang gamma. Lalu di sini kita pilih yang cumulative probability. Untuk shape parameternya, yaitu 2,5. Dan scale parameternya itu 10. Di sini kita pilih yang input konstan. Untuk input konstan itu nilainya ada dua, yaitu 14 dan 6. Di sini kita masukkan 14 terlebih dahulu. Itu kita klik OK. Untuk X sama dengan 14 itu didapatkan 0,269214. Kemudian di sini kita ke menu Calc lagi, lalu pilih yang Probability Distribution, pilih yang gamma. Di sini itu nilainya masih sama, cuman untuk input konstan itu kita ganti menjadi 6. Lalu klik OK. Untuk X-nya sama dengan 6, itu hasilnya 0,0551226. Jadi, dari hasil X-nya sama dengan 14 dan X-nya sama dengan 6, itu hasil dari kedua tersebut dibagi, dan hasil dari pembagian kedua tersebut itu nilainya sama dengan hasil dari software RStudio tadi. Kemudian, di sini saya akan menyelesaikan soal nomor 2. Kita ke menu Calc, lalu pilih yang Probability Distribution. Untuk soal nomor 2 itu menggunakan distribusi eksponensial. Di sini kita pilih yang eksponensial. Di sini kita pilih yang Cumulative Probability. Untuk scale-nya itu didapatkan dari nilai min. Minnya itu adalah 1 dibagi dengan lambda. Lambdanya itu sendiri adalah 6. Jadi 1 dibagi 6 sama dengan 0,1667. Kemudian di sini kita pilih yang input konstan. Untuk nilainya yaitu 0,25. Lalu kita klik OK. Didapatkan untuk soal nomor 2 itu hasilnya 0,776803, yang dimana hasil ini sama dengan hasil dari software RStudio tadi. Kemudian di sini saya akan menyelesaikan soal nomor 3. Kita ke menu Calc, lalu pilih yang Probability Distribution. Untuk soal nomor 3 itu menggunakan distribusi beta. Jadi di sini kita pilih yang beta. Di sini kita pilih yang Cumulative Probability. Untuk first shape parameternya yaitu 3, dan second shape parameternya yaitu 7. Kemudian kita pilih yang input konstan. Untuk input konstan itu nilainya ada dua, yaitu 20% dan 50%, atau 0,2 dan 0,5. Jadi di sini saya akan masukkan yang 0,2 terlebih dahulu. Lalu kita klik OK. Didapatkan hasilnya untuk X 0,2 yaitu 0,261802. Kemudian kita ke
Menukal, pilih yang probability distribution, pilih yang beta. Di sini nilainya masih sama. Untuk input konstan 0,2 kita ganti dengan 0,5. Kemudian kita klik OK. Didapatkan untuk X-nya 0,5 itu sama dengan 0,910156. Kemudian dari hasil X 0,2 yaitu 0,261802 dan X 0,5 yaitu hasilnya 0,910156 itu dikurang, kemudian hasil pengurangan tersebut nilainya sama dengan hasil dari software RStudio tadi. Kemudian di sini saya akan mencari nilai kuantil ke 75-nya, yaitu kita ke menu Calc, lalu pilih yang probability distribution, kita pilih yang beta. Lalu di sini saya akan pilih yang inverse cumulative probability. Untuk first set parameter dan second set parameternya itu sama 3 dan 7. Untuk input konstannya itu kita ganti menjadi 0,75. Lalu kita klik OK. Didapatkan hasilnya yaitu 0,390541. Jadi kesimpulannya dari pengerjaan 3 soal tadi yaitu untuk distribusi gamma berguna untuk menghitung durasi kejadian dan probabilitas bersyarat. Kemudian distribusi eksponensial untuk peluang waktu antar kejadian dan distribusi beta untuk memodelkan proporsi, interval, dan kuantil. Ketiga distribusi ini memiliki aplikasi yang berbeda namun saling melengkapi dalam analisis probabilitas. Sekian penyelesaian dari persoalan tadi dengan menggunakan software RStudio dan Minitab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.